apa namanya? Interaksi. Tanyain alamatnya, nomor identitas ya, sesuai dengan yang dibilang. Kalau sudah, izin sama pasiennya, mau nggak dilakukan tindakan untuk balik lukanya. Ini pasien yang habis dioperasi. Kalau seandainya pasien dengan kontrol, dia sudah ditutup misalnya, kita ngebuka kan? Nah, bukanya itu harus hati-hati dan menggunakan alkohol swab atau kasa yang sudah dibasahi nama NaCl. Jangan menyakiti pasien langsung brok gitu bukanya, jangan. Dari ujung pelan-pelan ya, dipegang gitu ya, satu-satu. Nah, ini lukanya habis operasi ceritanya. Nah, ini tinggal kita bungkus. Habis dijahit ya, terus kita bungkus. Nah, bagaimana cara ngebungkusnya? Pertama, bungkusannya harus rapi. Kedua, enggak mubazir. Lukanya sedikit, banyak, tebel. Nah, itu nggak boleh ya. Nggak cantik dilihatnya. Kemudian harus bersih, harus steril. Ya, bagaimana cara sterilnya? Nah, kita menggunakan satu tangan dulu atau kita siapin dulu boleh. Ya, itu fleksibel. Alatnya apa aja? Nah, di sini ada alat yang satu set begini. Tapi kalau luka seperti ini kan lukanya bersih ya, tinggal dipakein kasa dengan NaCl aja ya. Kemudian pakai salep, pakai ini namanya nih. Nah, ini ya, ini namanya Supratul. Ya, Supratul. Jadi antibiotik ini ada jaring-jaringnya. Ya. Ini berbentuk jaring. Ini memang udah dipakai sama kawasan rumah sakit. Ya. Nih, kayak jaring-jaring, ya. Ini sesuai dengan besarnya. Jangan langsung ini cuman segini, kemudian ditempelin banyak begini. Ya. Jadi bisa dipotong lagi. Ya, ini mahal. Mahalnya sih nggak seberapa, nggak sampai jual rumah. Ya. Nah, ini hipapik. Ya, ini hipapik. Nah, ini hipapik yaitu plester ya. Plester ini ya, sama. Ini plester. Nah, ini ya, alat ini ya, kita bisa pakai bisa enggak. Kenapa begitu? Karena kita pakai handskun steril ya. Kalau misalnya lukanya dalam, boleh menggunakan ini dengan pakai kasa ya. Dipelintir dulu kasanya. Nah, ya ditaruh nih di kom. Nah, yang sudah berisi NaCl. Ya. Ini NaCl ya. Nah, biasanya kan begini nih. Nih lihat ya. Ya kan? Nah, seperti ini kan? Ya. Ya kan? Biasanya kalau pakai handskun steril nggak apa-apa, nggak pakai ini. Ya, tapi lihat lukanya bersih apa enggak. Kalau lukanya dalam kayak borok tuh, kayak seamame, nah ini harus pakai ginian. Ya, putar-putar dulu ininya yang dibasahin. Nah, seperti ini ambilnya. Tapi kalau pakai handskun steril, ini nggak perlu pakai gini. Kalau lukanya bersih begini, ya, dan teratur begini. Tapi kalau compang-camping kamu harus menggunakan ini, karena nanti ada yang sisa-sisa kulit yang terkelupas, yang kamu harus cabut-cabut ya. Jadi ini kebanyakan setnya. Ini 2 aja. Ya. Ini anatomi dan chirurgi. Anatomi yang biasa, chirurgi yang ada giginya. Ya. Ya, kita mulai ya. Ini ya, kita udah kontak sama pasiennya, kita cuci tangan dulu. Habis cuci tangan 6 langkah, kemudian kita pakai handskun steril.
Nah, ini alat-alatnya yang terbuka kita sudah kodakkan ke yang tempat steril. Ya, bisa begini, bisa juga nanti kamu pakai handphone dulu, baru cabut taruh sini, ya. Karena ini agak sulit ini kalau mesti dibuka semua, nanti harus dimasukin lagi sama Mbak Lintang. Nah, disiapkan seperti ini. Tuh, kapas alkoholnya sudah dibuka, ya. Kemudian yang di steril yang ini ya. Nah, ini kita habis cuci tangan, kita pakai apron. Apron. Ya, kita buka semuanya ini. Ini bengkok mejanya kecil ya. Sini aja ya. Nah, kita bukanya begini ya. Tuh. Buka ya, seluruhan. Nah, ya. Kemudian tuh, ya. Kita pakai apron. Siapkan. Cuci tangan ya. Kemudian kita pakai handphone. Nah, handphonenya nah, kalau misalnya ini lebar ya, tempat mejanya lebar, ini taruh di sini dengan terbuka. Ini biarin aja, ini kan steril nih ya, alasnya ini steril. Kita taruh di situ. Kemudian nah, ini karena sempit ya. Umur berapa ya? Ini aja masuk ke dalam. Tuh. Dalam ini. Ini steril aja begitu ya? Tapi udah dipakai berarti ya? Udah terbuka ya? Nah, ini kan tadi steril ya? Ini. Kalau steril semuanya jari-jarinya pasti keluar. Ini kalau ke dalam berarti udah dipakai. Ya. Nah, megangnya ke dalam ya. Kemudian yang ini. Megangnya kalau nggak sempit enak. Ini tangan siapa nih? Tangannya NaCl ya. NaCl-nya kemudian nah, ini kan sudah dibuka. Kita bisa ngambil pakai gini ya. Supaya semuanya ini gimana nih? Terus ini alkoholnya kalau untuk apa? Untuk membuka ya. Nah, ini kita menggunakan ini sih ya, gunting. Nah, ya. Nah, ini kemudian ini NaCl-nya sama kasa. Ya, anggap ya, taruh sini. Nah, kemudian kita bersihkan
bersihkan nih lukanya, ya. Lukanya kita bersihkan. Bersih. Ini lihat ya. Bersih satu, ya. Kemudian dibalik. Tuh. Ya. Langsung dibuang. Nah, kemudian ini kasih yang kasa kering. Nah, kasa keringnya, ya. Kasa keringnya juga gitu. Nah, kalau nggak pakai ini kan ribet ya. Nah, kalau udah ini, kalau ibu sih biasanya nggak pakai ginian, ya. Jadi sekali, ini balik lagi sekali, ya, gitu ya. Kemudian kasih nih apa? Kalau berdua nanti ada yang ini ya. Nah, tuh, ya, kasih apa? Salepnya. Salep sampai keseluruhan ya. Sampai keseluruhan. Kemudian ininya supratul. Nah, lihat ya, supratulnya sedikit aja. Nah, ya. Susah ini, suka nempel. Lihat ya, cara nimbihnya ya. Kemudian, nah, ini usahakan ini kecil banget. Ini usahakan nih. Ya, dilihat, oh arahnya segini, dilipat gini, ya. Ujungnya ini nggak boleh ngambil gini nih, ya. Ada apa? Ada serabut-serabutnya nggak boleh. Mesti seperti ini, ya, nggak boleh kelihatan ada serabut. Kalau kepanjangan nih kan kita buat panjang ya, belum tempelin, begini lagi, majuin lipatannya. Nah, tuh, ya, ini serabutnya nggak boleh terlihat, serabut tasanya nggak boleh terlihat. Nah, ya, kemudian ini tangan kita kan udah selesai nih, ya. Yang steril-steril udah selesai. Boleh kita megang-megang ini untuk nutup. Nah, ini plester Tipapik namanya, ya. Kalau di rumah sakit buat infusan sama buat luka juga yang ini. Kita ukur nih sebesarnya. Berarti sebesar ini kita potong dulu. Nih lihat ya caranya. Ini kan kita pakai handskun. Nah, ini kita buka. Ini karena ini bentuknya di tengahnya bisa terbuka. Ada yang enggak, langsung aja dia. Nah, ya. Kita tarik ini. Lihat. Tuh. Ya. Kita ikatkan. Nah, terus ya kita rekatkan. Nah, ya. Nah, ini ternyata kepanjangan, harus digunting biar rapi.
manis. Nah, ini ya. Kalau dia nggak nempel misalnya, ya ditambahin lagi nanti. Nah, ini nempel ya. Nah, tuh ya, kayak gini, ya. Terus Bu, kalau pakai ini gimana? Nah, kalau pakai yang plester ini, ya, kita harus kira-kira semana segini. Nah, kita potong dulu. Sediakan 5 ya. Kalau kerja ininya sempit susah nih. Lihat ya. Ini tanpa plester hipapik ya. Pakai ini aja. Kita apa dulu? Tengah dulu, ya. Tengah. Karena tengah buat totokan. Kemudian ujungnya sampai menempel. Ya, kasanya sampai menempel ke kulit juga, ya. Nah, ini satu lagi. Kemudian tempelin satu lagi. Nah, itu ya. Ya. Ini harus rapi ininya. Kalau nggak rapi, ada yang panjang banget, jangan. Ya. Usahakan semaksimal mungkin rapi, dilihatnya enak. Ya. Jadi alatnya kita bedakin lagi, kita letakin lagi. Kemudian nanti kalian habis plester gini langsung buka semuanya. Yang ditinggal apa? Kasanya di sini. Plester apa buang. Ya, biar nanti temennya nyoba lagi langsung bisa. Ya. Bisa dimengerti? Ya, pertama apa? Cuci dulu. Ya, cuci dulu dengan NaCl. Satu garis, balik lagi satu garis. Dibalik ya, kasanya ya. Kemudian dikasih kasa yang kering. Ya, habis dikasih yang kasa yang kering, dikasih salep. Ya, habis dikasih salep baru supratul. Kalau nggak ada supratul, langsung tutup dengan kasa. Kasanya harus rapi nutupnya. Jangan nanti nih lihat nih ya, ada yang sekali gini. Ini langsung ditutup begini. Besar nggak kelihatannya? Besar ya. Jadi jelek kelihatannya. Ya, orang jahitannya rapi tapi kasanya plesternya nggak bagus ya. Nah, kayak gini. Ini nggak boleh ada kasa-kasa, serbukan kasa tuh yang ujung-ujungnya yang seperti ini nih terlihat. Ya, nggak boleh. Ya, harus di dalam, ditutup, tertutup ya. Sudah mengerti? Nah, kemudian nanti apa yang didokumentasi? Buka, terlihat rapi, kering, bersih, ya. Ya. Terus diberikan salep apa? Kemisitin ya dengan supratul. Nah, jadi nanti orang mau buka ini udah tahu, dia udah siap-siap. Oh, makanya supratul sama salep. Ya, sama NaCl. Gitu ya. Tergantung dokternya. Kalau misalnya nanti pakai betadine ya, ada yang suka gitu, masih ada pakai betadine, namanya operasi besar ya. Pakai betadine ya. Nah, lakukan pakai betadine. Ya. Cuma yang Ibu tekankan, nah kalau ini ya, kalau ini nanti kamu misalnya nggak pakai ya nggak apa-apa, nggak jadi masalah ya. Cuma ini nanti kalau kamu pakai pun nggak bermasalah gitu loh ya, terserah aja ya, karena ini kamu sudah memakai sarung tangan ya steril. Apapun kalau pakai steril mau diginiin juga, yang penting kamu nggak boleh nyentuh tangannya
ya. Ini tuh balik lagi ya, kemudian buang. Oke? Ya, sekarang maju 55, ini 5, ini 5. Ya. Balut luka. Balut luka. Bu, kalau lukanya beruap gimana? Pakai ini. Ya, tetap NaCl. Tetap kayak begitu. Kemudian tetap pakai yang keringnya juga. Ya, dibilas sampai kalau Bu keluar tuh Bu darah-darahnya gitu ya. Keluar darah-darahnya, tekan dulu. Ya, dibet dulu. Iya, bukan sampai berhenti. Tekan deh. Nah, nanti kasanya kasih lebih. Ya, kalau sedikit kan nanti dia apa? Rembes. Ya, mesti lebih banyak itu kasanya nanti. Kalau beropnya sampai ya, Ibu pernah itu balut luka di rumah tuh sampai kayak apa? Akhirnya kasanya kosong. Ada apa? Ada orang sekarang ibu bukanya aja dia pakai softtek. Tapi kan masa etis nggak sih softtek? Ya, ibu pas buka softtek itu. Iya, orang gede sekali beruapnya. Tapi ibu ganti sama apa? Sama kapas. Ya, sama kapas. Kapas betul sampai habis kapasnya, kemudian baru kasar. Ya, kalau udah beruap itu baunya juga ampun-ampun. Ya, itu luka mame, luka CA. Bagaimana kalau luka gangren? Nah, kalau luka gangren kamu pakai ini, ya. Cabutin yang hitam-hitam. Gangren, tahu kan gangren? Yang hitam tuh. Nah, kalau kamu bersihin, udah dibersihin sama kamu NaCl. Nah, ropekin lagi. Yang hitam-hitamnya dibuang. Ya, kalau luka gangren dibuang dulu, ya. Kemudian sampai yang hitam-hitamnya hilang. Itu tugas kita. Ada kadang-kadang yang perawatnya salah tangan, cuma ngebersihin ini aja, tapi dia nggak ngebersihin yang luka-luka hitamnya. Hitam itu namanya nekrosis, ya, udah nggak terpakai lagi, mukanya dibuang. Nah, dengan kayak begitu nanti lukanya tumbuhnya bagus. Tapi kalau kamu biarkan aja